Ayo Mas Wisnu, kita lanjutkan diskusi kita tentang agama ya. Mungkin aku akan sedikit ngotot membela agamaku ya, tapi aku mau belajar kok. Ayo, aku akan menjawabnya. Maaf juga ya kalau agak keras juga jawabannya, tapi itu dalam rangka belajar. Karena kamu sudah menerima dalam otakmu sejak kecil, harus rela dibongkar ulang rekonstruksi otak kita. Pakailah akal waras dan lihat fakta agar kita sadar apa yang terjadi pada kita. Oke, aku tahu. Yang penting jangan marah ya. Aku nggak akan baper sih, santai saja. Sekalian persiapan buat kamu berdebat sama bapakku loh. Kan kamu juga harus ngomong sama Pak Salim tuh. Wah, yang itu bikin aku deg-degan sayang, karena hormat itu loh. Kan gak enak istilahnya berdebat dengan orang tua. Tapi demi kita, akan aku hadapi Bapak Salim. Oke, paling parah bagi aku. Dalam beragama itu, menurutku kamu itu penyembah berhala. Bapakku pasti ya anggap kamu begitu. Sedangkan kami menyembah agama yang tauhid. Ya, menurutmu begitu kan? Itu karena cara mikirmu, akibat cuci otak, kamu jadi bodoh. Asal nuduh saja, tapi nggak apa-apa, aku bisa ngerti. Mau dijelaskan nggak? Ya iyalah, kan kita mau diskusi. Udahlah jelaskan saja kenapa kamu nyembah patung. Dan nyembah Yesus. Yesus kan hanya nabi. Manusia, kok disembah, bodoh itu bagi kami. Ya, nyembah patung ya. Kamu tahu ayat di Keluaran 20 ayat 4 itu, dari Taurat Musa TTG larangan nyembah membuat patung apapun kan. Kami juga tahu sejak dulu, tapi kami belajar banyak dan tidak hanya satu ayat. Dan ini tidak hanya penafsiran belaka, ada ayatnya juga, tidak hanya kamu yang muslim, yang baca Alkitab Protestan saja mungkin tidak tahu. Hahaha, maklum Protestan, belum protes. Lah memang kok, bagi kami ya begitu malah ngeledek Protestan. Apa aku salah? Yo salah lah, jangan asal nuduh dulu, Protestan itu contoh real kok, memang itu tabiat, jadi bisa menular, saya tidak cocok dengan cara itu, tapi ya sudahlah itu nanti kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke patung, ada juga tertulis, di Bilangan 21 ayat 4 dan berikut di zaman Musa Allah malah menyuruh membuat patung ular tedung, dan di zaman berikutnya menyuruh membuat kotak tabut perjanjian dan membuat patung kerubim, di Keluaran 36, Keluaran 37 ayat 7 dan Sulaiman membuat hiasan patung juga untuk kuilnya yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kaget kan kamu? Bait suci Allah itu seperti gereja Katolik. Lihat di kitab 1 Raja-Raja 6:23,1 Raja-Raja 7 ayat 28 dan selanjutnya. Di kitab Kejadian dan Bilangan itu Taurat zaman Musa, katanya kalian pengikut Nabi Musa itu adalah catatan dari Tuhan, dan Musa Nabi yang ketemu Yahweh malah disuruh langsung sama Allah. Jadi jangan asal nuduhlah, jadi orang Katolik belajar dan tidak berhenti pada larangan itu secara tekstual karena ternyata faktanya Allah malah menyuruh membuat patung. Untuk kemuliaannya jadi kita lihat konteks ayat dengan melihat ayat sebelum dan sesudahnya juga yang mengatakan jangan sujud menyembahnya. Dan orang Katolik itu tidak ada yang menyembah atau beribadah kepada patung, memperlakukan sebagai berhala, mau patung itu dipanjat, diludahi pun kami tidak akan marah. Kamu rela gambar Ka'bah aku injak-injak, atau aku kencingi, aku berani kok kalau kamu mau lihat patung dibanting dan sebagainya. Itu bukti nyata bahwa orang Katolik tidak memberhalakan dan memuja patung. Aku bilang bapakmu dan kamu nyembah batu kotak dan patung vagina setiap hari 5 kali sehari gimana? Patung itu seperti gambar presiden buat kita hormati tapi tidak menyembah sebagai Tuhan. Kamu nyembah berhala juga kan melebihi kami. Dan kamu tidak punya ayat pendukung seperti saya. Cuma ada hadis yang melarang, hadis kan cuma omongan manusia katamu derajatnya kalah sama firman Allah. Hayo, penyembah berhala, mau bilang apa kau, dasar tukang comot ayat Protesan, penyembah kubus batu dan patung vagina, disembah diciumi. Itu pas muter-muter sambil teriak Allahumma labaik, labaik Allah, telanjang lagi. Kalian itu seperti zaman pagan lo. Aku punya referensi ritual itu persis sama zaman dulu pra-Islam mereka ya muter-muter di Ka'bah sambil telanjang. Wah, asyem lu. Jangan ngomong gitu ya sama bapak. Ya dah jelasin yang baik jangan frontal menyerang dong. Bisa sakit jantung nanti bapak kalau caramu begitu. Kalau aku ya lebih moderat. Karena aku banyak belajar. Lain sama bapak. Umat nggak jelas. Menghafal tok bisanya. Tapi ya nggak ngerti persis isinya. Cuman cerita dari ustadznya dan itu sudah diyakini benar. Aku tahu itu salah.
Tapi ya tolong hargai dikitlah. Cara berpikir kami yang tidak analitis logis seperti kamu. Yang apa-apa mesti logis kayak program komputer saja. Mentang-mentang programmer. Lah ya, kalau asal, dan aku jawab asalkan payah, apalagi kamu nggak punya dasar buat jawab. Kenapa kamu musyrik, menyamakan yang jelas-jelas manusia dengan Allah? Itu pandanganku. Baca syahadat, bersaksi dusta, nggak lihat atau menyaksikan kok jadi saksi melanggar hukum Taurat, mensejajarkan manusia dengan Allah lagi. Boleh nggak kamu syahadat tidak pakai nama nabimu? Sah tidak? Jelas nggak salah. Ngawur itu. Edan apa? Mematuhi Rasul itu sama dengan mematuhi Allah. Nah bener kan kamu menyetarakan manusia dengan Allah? Adakah perintah Allahnya? Ada, oke, tapi terbuktikan kamu menyetarakan. Kamu puja-puja sembah 5 kali sehari, kamu doakan itu bagi saya memberhalakan, menyamakan manusia dengan Allah, artinya kamu musyrikin, dosa yang tak bisa diampuni. Ya sudah, sekarang jawablah kenapa kamu menganggap Yesus itu Tuhan, jelaskan ya. Nah, kalemkan enak jangan buru-buru nuduh. Islam itu pikir bahwa Kristen bodoh menyembah manusia. Oke akan aku jelaskan dari pandanganmu. Kamu tahu cerita tentang iblis kan yang karena menolak menyembah manusia dia jadi dikutuk. Jadi nyembah manusia itu apa salah? Yang penting itu nggak musyrik, itu melanggar hukum Taurat, dan Yesus kok disembah. Manusia itu, benar, tapi lihatlah dalam Al-Quran siapa Yesus. Kalau aku pakai Bible kamu nggak percayakan. Bacalah surah Maryam QS 19. Cari tahu siapa bapaknya. Isa itu nabi. Ya kami harus menghargai. Tapi tidak berlebihan seperti kamu. Kamu memujanya. Kami tidak. Apa salahnya? Kamu memuja nabi. Orang yang menuntun kamu. Memuliakan dia. Mendoakan kan juga tidak salah. Isa memang tidak punya bapak. Dalam Quran dia adalah anak Maryam yang ditiupkan Allah ke dalam perutnya. Tapi dia nabi. Oke nabi. Tidak berbapak, apa dia hasil pesinahan? Dan kamu, tidak. Dia diciptakan Allah. Dalam Quran dia adalah kalamullah dan ruhullah. Bagus, jadi dia hanya nabi. Adakah nabi yang seperti dia? Diciptakan langsung oleh Allah. Bolehkah dia disebut manusia biasa? Adakah nabi yang seperti dia dengan kemampuan menciptakan dan memberi nyawa? Baca di surat Maryam, dia mampu memberikan nyawa pada patung burung, meskipun kamu bilang atas izin Allah. Tapi carilah apakah Allah pernah memberikan haknya memberi nyawa kepada orang lain. Jadi apa salah kalau dia dituhankan? Lagian bagi kami Tuhan itu adalah sang penguasa, bukan Allah yang maha, tapi sekalipun demikian Yesus itu spesial karena dalam dirinya adalah Allah sendiri yang ada dalam manusia Yesus, dia tidak berasal dari mani manusia, jadi bagi kami layak disebut Tuhan karenanya. Bandingkan dengan nabimu, mana lebih mulia? Dia manusia juga. Apa kelebihannya dibanding Isa? Apa yang diciptakannya? Apa dia bisa memberi nyawa? Punya mujizat apa yang nyata? Membangkitkan orang mati? Merubah air jadi anggur atau apa? Dan mana saksinya? Ya kalau dipikir-pikir benar juga. Ada ayat di Ali Imran 45 dan Az-Zukhruf 61 kalau nggak salah Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Awalan terkan untuk superlatif ya. Dan penanda hari kiamat. Nanti aku lihatlah. Enggak mungkin ya Allah menugaskan orang lain tentang kiamat. Kenapa selama ini aku nggak sadar ya? Kadang aku terlalu terbawa narasi teks itu. Aku tahu bahwa teks dalam kurung itu tidak ada dalam Al-Quran dan dibuat oleh penafsir. Jadi memang rawan dibelokkan ajaran ini. Ya udahlah syukur kamu tahu Al-Quranmu, kan dulu suka ngaji. Sekian dulu ya, kamu pikirkanlah benar-benar. Apakah Al-Quran menentang ajaranku tentang Isa? Saya kira enggak kok, orang Kristen tidak pernah menyembah tanpa alasan yang jelas dan semua belajar dulu. Gak seperti kalian memang, bersaksi dusta saja sudah jadi Islam. Di Katolik harus belajar sekitar 1 tahun baru bisa dianggap jadi umat. Jadi kamu tahu bedanya kan sekian dulu ya, aku capek sih.